Beliau akan menyampaikan orasi dengan judul mewujudkan good village governance, inovasi digital dan imunitas terhadap fraud dana desa. Saya silakan, kasih waktu 15 menit. Secara sistemik mendeteksi terjadinya praktik korupsi atau fraud. Legitimasi hukum pengelolaan keuangan dan dana desa tidak terlepas dari risiko tata kelola dan integritas. Kasus-kasus penyimpangan dana, pelaporan fiktif, hingga praktek korupsi di tingkat desa banyak diberitakan oleh media dan dibuktikan melalui data empiris. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch, terdapat 154 kasus korupsi sektor desa pada tahun 2021, di mana lebih dari separuhnya melibatkan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa menghadapi tantangan serius pada aspek tata kelola dan pencegahan fraud. Fraud dalam pengelolaan dana desa seringkali terjadi karena lemahnya pengawasan, rendahnya literasi keuangan, serta terbatasnya akses terhadap sistem informasi dan teknologi dan publik. Orasi ilmiah ini menganalisis good village governance yang mengintegrasikan inovasi digital dan imunitas menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Hadirin yang saya hormati, transformasi dana desa dalam konteks nasional sebagai realisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kurun waktu 2015 hingga 2023, diketahui total dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat mencapai lebih dari 400 triliun. Alokasi dana desa tersebut diarahkan untuk membiayai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan lokal, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa menyisakan banyak persoalan. Dari 154 kasus korupsi yang teridentifikasi pada tahun 2021 di sektor pemerintahan desa, sekitar 68% diantaranya melibatkan kepala desa. Modus yang paling umum adalah penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, markup proyek, dan laporan fiktif. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan internal desa, minimnya kapasitas SDM, serta belum optimalnya integrasi sistem keuangan berbasis digital. Fraud merupakan penyimpangan yang disengaja terhadap sistem atau prosedur untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satu pendekatan teoritis untuk memahami fraud adalah konsep fraud triangle oleh Donald R. Plessy tahun 1953. Yang pertama yang saling berkaitan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Bentuk-bentuk fraud yang masih ditemukan dalam pengelolaan dana desa antara lain pemalsuan laporan keuangan, manipulasi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang kepala desa atau bendahara, dan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Hadirin yang saya hormati, kompleksitas pengelolaan dana desa dan risiko fraud yang menyertainya semakin membutuhkan peran teknologi informasi dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berbagai instrumen digital yang telah diterapkan di Indonesia dalam pengelolaan dana desa, yaitu sistem keuangan desa, open data desa dan dashboard desa, partisipasi digital masyarakat, dan integrasi blockchain. Transformasi digital menjadi agenda penting pemerintah Indonesia dalam membangun kepercayaan publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, sosial, dan hukum yang menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur desa. Prinsip keterbukaan atau transparansi menjadi pilar utama dalam tata kelola desa berbasis teknologi. Pelanggaran etika digital terhadap sistem informasi tidak hanya mencoreng reputasi institusi desa, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan merusak fondasi kepercayaan sosial. Oleh karena itu, aparatur desa perlu dibekali dengan pelatihan khusus terkait etika teknologi dan literasi hukum digital yang berkelanjutan dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, peran sistem imunitas digital terhadap fraud telah dikemukakan dalam teori immune system of governance oleh Bowens and Zielmans, bahwa tata kelola yang baik harus memiliki mekanisme internal yang mampu secara otomatis mendeteksi, mencegah, serta merespon berbagai bentuk penyimpangan atau anomali dalam sistem pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang berperan sebagai sistem kekebalan digital dalam tata kelola yang baik adalah early warning system, audit digital berbasis artificial intelligence, dan data analytics berbasis cloud. Desa, keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra pengawasan dan pendampingan digital desa, dan penguatan insentif dan sanksi berbasis kinerja digital desa. Hadirin yang saya hormati,
Dengan ini dinyatakan diterima dan dikukuhkan sebagai anggota Dewan Profesor Universitas Hasanuddin, nomor anggota 598. Jadi lagi 600. Semoga prestasi saudara semakin meningkat dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi dan selalu menjaga martabat dan etika sebagai guru besar. Makassar 19 Agustus 2025. Ketua Dewan Profesor A. Pangeran Munta. Saya persilakan dulu kembali.